Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ludus, selamat berjumpa lagi dengan saya Wong Ludus. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ludus, khususnya untuk adik-adik yang duduk di bangku SMP dan MTS atau yang sederajat, ini adalah merupakan video ini merupakan lanjutan dari video kemarin ya, video saya kemarin. Berarti ini dapat dikatakan video part 2 ya, atau bagian kedua dari belajar kita di alam tentang reproduksi pada tumbuhan. Kalau kemarin kita belajar tentang tumbuhan monokotil, sekarang kita belajar untuk tumbuhan yang dikotil ya, yang berkembang biak dengan vegetatif dan generatif. Salah satu contohnya adalah hari ini kita akan belajar pada tumbuhan kembang sepatu, atau dalam bahasa Jawa disebut sebagai bunga worawari ya. Ini bagaimana penjelasan tentang bunga sepatu atau worawari ini? Ikuti ngeludus sambil belajar saya, dan bagaimana penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan worawari ini atau bunga sepatu ini. Mari kita ngeludus sambil belajar bersama. Oke. Sahabat ngeludus dan adik-adik yang duduk di kelas 9 SMP atau MTS sederajat, video ini harus saya lanjutkan di ruangan adik-adik sekalian ya, karena di tempat kami saat ini sedang musim kemarau dan anginnya kencang, sehingga nanti akan mengurangi kualitas daripada video ini, suaranya ya, sehingga bisa informasinya agak tersampaikan dengan baik nanti. Adik-adik sekalian, seperti tadi kita akan membahas tentang reproduksi pada tanaman atau tumbuhan dikotil ya, perkembangbiakan pada tanaman dikotil, di mana saya sudah di meja ini sudah ada contoh bunga dari dua jenis tumbuhan. Yang ini adalah tanaman atau tumbuhan bunga dari tumbuhan bunga sepatu atau worawari dalam bahasa Jawa. Yang satu ini adalah dari bunga turi ya, bunga turi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan pokok, kita ambil yang satu dulu ya, satu-satu, yaitu bunga sepatu dulu atau worawari ini. Worawari ini merupakan tumbuhan dari famili Malvaceae ya, famili Malvaceae di dalam genus Hibiscus ya, Hibiscus, dan nama spesiesnya adalah H. rosa sinensis, dan nama daripada binomialnya itu adalah Hibiscus rosa sinensis. Itu nak ya, adik-adik ya. Nah, kenapa hari ini kita bahas tentang tumbuhan ini? Karena tumbuhan ini adalah salah satu daripada contoh tumbuhan dikotil yang berkembang biak dengan stek ya. Jadi ini saya bawakan dua sekaligus. Yang ini adalah dari vegetatif, yang worawari ini, karena dia ditanam menggunakan batangnya ya. Jadi batangnya ini yang sudah tua itu kita dipotong lalu ditanam ya, batangnya ini. Sedangkan untuk turi ini adalah berkembang biak dengan cara generatif dengan bijinya ya. Mari kita bahas satu persatu. Untuk worawari ya ataupun bunga sepatu ini warnanya menarik ya, merah. Bahkan ada yang beberapa jenis lain ya. Ini adalah termasuk bunga bermahkota tunggal. Sedangkan mungkin adik-adik tahu di rumah atau di mana,
Yang ini adalah ganda atau jamak ya. Jadi mahkotanya ini jamak. Kalau ini yang saya pakai contoh ini adalah yang bermahkota tunggal. Gitu. Dan bunga sepatu ini merupakan salah satu jenis bunga sempurna. Ya. Kenapa? Karena di sini sudah lengkap ya. Mulai dari putih ya. Ini adik sekalian, saya menggunakan ini ya, alat. Nah ini. Ini adalah putiknya, ya. Ini putik. Kemudian ini adalah benang sari, ya, yang dimana mengandung tepung sari di situ. Terus kemudian ini ada mahkota bunga, ya. Ini ada mahkota bunga. Kemudian ini yang panjang ini disebut sebagai tangkai putik ya, biasanya tangkai putik ya, yang panjang ini. Ini tangkai putik. Kemudian di sini ada kelopak bunga. Nah ini ada kelopak bunga ya, kelopak bunga, dasar bunga, tangkai bunga dan seterusnya. Ya makanya tanaman bunga sepatu ini disebut sebagai tumbuhan berbunga sempurna karena satu bunga sudah lengkap alat kelaminnya itu. Nah, adik-adik sekalian, bunga sepatu ini sebenarnya ya itu sudah ada bakal biji, ya sudah ada bakal biji. Dan bunga ini berasal dari Asia Timur ya, termasuk di kita ya, di Indonesia. Ini bunga sepatu ini istilah ini sebenarnya dari India sana adik-adik sekalian, bahwa bunga ini bisa digunakan untuk nyemir sepatu ya kalau di India sana ya. Sedangkan untuk di Jepang ini digunakan untuk tanaman hias atau tanaman pagar, termasuk di Indonesia. Ini adalah digunakan sebagai tanaman hias dan tanaman pagar gitu. Nah, menurut analisis saya, kenapa bunga ini ditanam menggunakan stek, tidak menggunakan biji, padahal dia sudah merupakan bunga sempurna. Kemungkinan besarnya adalah bahwa serangga ataupun hewan yang ada di Indonesia ini tidak ada yang bisa menyerbukkan daripada bunga ini, ya. Karena bunga ini melihat warnanya yang sangat mencolok, kemudian tepung sarinya agak lengket seperti ini. Ini adalah berkembang biak dengan bantuan hewan, bisa serangga, bisa burung. Ya, beberapa waktu yang lalu atau ya selama ini yang saya amati adalah bahwa bunga ini banyak dihampiri oleh burung kalibri, ya burung kalibri, di mana dia mengisap sejenis madu ya, sejenis madu di dasar bunga sini. Ya di dasar bunga sini, ya ini terutama yang bukan jenis ini, yang jenis kuncup ya, jenis kuncup itu ada cairan di sini yang mungkin rasanya manis ya, sehingga dia dihinggapi oleh burung kalibri. Tapi kalau serangga selama ini saya belum pernah tahu kecuali semut ya. Nah semut di sini dia membantu penyerbukan atau tidak gitu. Sehingga faktanya adalah bahwa bunga sepatu ini tidak dikembangbiakkan dengan bijinya, gitu ya. Tetapi menggunakan stek batang seperti yang di awal saya sampaikan. Nah, adik-adik sekalian, untuk menganalisis bunga ini, mari sekarang kita bongkar ya, atau kita buka bunga ini, ya satu persatu. Jadi nanti kita ambil ini mahkotanya, kita ambil dulu, ya mahkotanya kita ambil dulu. Ini saya taruh di kertas supaya jelas ya, gitu. Nah ini. Mahkotanya kita ambil seperti ini. Kalau ini kita ambil dari dasar bunganya ini, tadi yang saya sampaikan bahwa dia sudah mengandung bakal biji. Nah ini adik sekalian ya, ini di dalam sini ini sudah ada biji. Adik-adik kalau di rumah bisa nanti diamati ya. Ini kalau kita buka ya, ini dari sini kita lihat adik sekalian ya. Jadi dari ini benang sari ini, tepung sarinya nanti akan menempel di kepala putik sini, ya di kepala putik sini. Nah di sini ada beberapa kepala putik ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini nanti dari tepung sari yang ada di sini nanti akan nempel di sini. Nah seharusnya ini melihat warna bunga yang cerah, mestinya dia berkembang biaknya ini adalah dengan bantuan serangga atau hewan ya, serangga atau hewan. Ya, jadi. Nah ini kemudian kalau ini kita buka ya, kita buka begini. Nah ini, nah setiap putik ini ada
sejenis kelenjar ya, kelihatan enggak ini ya, kecil banget ya, kelenjar seperti ini. Nah, kelenjar seperti ini atau saluran lah ya, saluran reproduksi seperti itu. Ini akan sampai di sini, sampai di bakal buah, bakal biji di sini. Ya, kalau kita bongkar. Tapi sayang ini ya, kecil ya, kecil banget gitu ya. Nah, di sini nih. Ini adalah di dalamnya ini ada biji-bijinya. Ya. Ini sebenarnya adalah sebagai bakal buah ya. Kalau kita taruh sini saja. Taruh sini ya. Ini adalah bakal buah di mana di dalamnya ini ada biji-bijinya. Nah, ini terhubung dengan kepala putih ini tadi ya, dengan putih ini lewat saluran ini. Nah, ini adik sekalian ya. Jadi yang kita bahas ini merupakan bunga sempurna di mana sudah lengkap seperti ini. Ada putih, ada benang sari, ada bakal biji atau bakal buah di sini ya. Cuma sekali lagi di Indonesia ini belum pernah atau minimal saya belum pernah mengetahui pengembangbiakan daripada bunga sepatu ini menggunakan biji. Selama ini adalah menggunakan stek batang, itu ya. Tapi ini salah satu contoh daripada bunga sempurna, gitu ya, bunga sempurna. Dan ini masih kita bicara di jenis tumbuhan yang angiosperme ya, angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup, ya, berbiji tertutup. Ini adik sekalian. Jadi bunga sepatu adalah contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif, walaupun memiliki bunga sempurna, ya. Seharusnya adalah dia mungkin di negara lain atau di tempat lain ini bisa dikembangkan dengan cara ditanam bijinya atau generatif, gitu ya. Itu adik sekalian tentang bunga sepatu ya, yang contoh daripada bunga sempurna. Sekarang mari kita lanjutkan di bunga yang kedua, yaitu bunga turi adik sekalian. Bunga turi ya, ini kuncupnya. Ya, ini kuncup bunga yang belum mekar. Ya, ini adalah bunga yang sudah mekar. Ini agak layu adik sekalian karena tadi saya ambil di tepian jalan gitu dan ada perjalanan yang agak jauh gitu ya. Ini tanaman turi ya. Turi ini masuk ke dalam famili Fabaceae ya, Fabaceae. Kemudian pada genus Sesbania, genusnya Sesbania, dan spesiesnya adalah Sesbania grandiflora, gitu ya. Sedangkan nama binomialnya adalah Sesbania grandiflora, gitu. Ini nama binomial daripada turi. Ini tanaman ini sangat populer ya kalau di Indonesia, khususnya di Jawa ini. Banyak sekali lah. Adik-adik sekalian, ini pun juga contoh bunga sempurna. Di sini dia sudah ada ini, ya, ada benang sari dan tepung sari. Kemudian ini ada putik ya, ada putik di sini, ya. Kemudian ada mahkota bunga warnanya putih, mencolok seperti ini. Ini ada kelopak bunga, ini ada dasar bunga, tangkai bunga dan seterusnya. Jadi turi pun salah satu jenis tanaman yang berbunga sempurna. Nah, bedanya dengan bunga sepatu tadi, walaupun sama-sama bunga sempurna, bahwa untuk tanaman bunga turi ini tumbuhnya atau berkembang biaknya adalah dengan biji. Berarti dia murni sebagai generatif, ya, generatif. Mari sekarang kita lihat bagian-bagiannya dan sekalian ya. Ini kita kupas lagi atau kita ambili begini, ya, ya supaya jelas penjelasannya. Nah, di sini untuk putih, nah ini sampai di bagian ini, di bagian dasar bunga sini, ya, ini putihnya. Nah, itu tadi sekalian ya, beda sekali ya. Nah, di sini di ujung ini ada tepung sari sebenarnya, ya, ada tepung sari, tapi ini mungkin sudah diambil atau terambil oleh serangga ya. Serangganya di sini biasanya semut adik-adik sekalian, ya, semut kecil-kecil gitu. Kemudian juga banyak dihampiri oleh bulung karibri juga,
Ya, ini karena apa? Di dasar ini ada apa namanya? Sejenis madu. Ya, sehingga dia disukai oleh burung kalibri. Nah, ini kalau kita ambil ya, kita ambil seperti ini ya, kita ambil. Nah, ini ya. Ini adalah daripada tangkai putik dan ini adalah kepala putiknya. Lalu di dalamnya ini, bentar ya, memang agak susah. Nah, ini ya. Yang warna kehijauan ini, nah ini adik sekalian ya, ini juga bisa kita ambil nanti ya. Nah ini, nah oke. Ini adalah bakal buahnya. Yang di dalamnya ini adalah banyak sekali biji-bijian, ya biji-biji. Karena pohon turi ini adalah termasuk kelompok bunga tanaman polong-polongan ya. Jadi ini seperti kacang nanti kalau sudah terbuai atau terjadi fertilisasi. Di sini mengandung bakal bijinya banyak dan nanti kalau terbuai akan menjadi biji gitu ya. Nah ini. Jadi ini adalah bagian daripada tangkai putik dan kepala putik. Sedangkan yang ini adalah bakal buah, sekaligus di dalamnya ini banyak biji-bijinya. Kemudian yang ini adalah benang sari. Ya, di sini ada tepung sarinya. Nah, tepung sari pada tanaman turi ini lengket adik-adik sekalian. Dan mohon maaf ini untuk teman-teman ataupun sahabat-sahabat ngeludus ya. Memang untuk video saya ini lebih banyak sekali lagi membahas tentang IPA ya. Jadi mohon maaf. Karena memang seperti saya kemarin pada bagian 1, video-video saya sebagian nanti adalah saya dedikasikan untuk adik-adik pelajar ya, baik di tingkat SLTP maupun SLTA gitu ya. Jadi mohon maaf kepada sahabat-sahabat ngeludus ya, mungkin hanya sebagai hiburan untuk sahabat semua, sekaligus mungkin informasi, tapi mungkin ini bisa membantu adik-adik kita yang belajar di IPA untuk pelajar SLTP dan SLTA gitu. Kembali ke sini adik sekalian. Jadi dengan demikian kenapa turi juga masuk ke dalam kelompok tumbuhan berbunga sempurna, karena tadi satu kuntum bunga ini sudah lengkap, ada mahkota bunga, kemudian ada kelopak bunga, ini ya kelopak bunga, kemudian ada dasar bunga, kemudian ada bakal biji atau bakal buah, ada tangkai putik beserta kepala putiknya, ada tangkai benang sari beserta serbuk sari atau tepung sarinya. Demikian itu. Ya. Jadi itulah sahabat Ludus dan adik-adik sekalian, video kita atau video saya hari ini. Semoga apa yang saya berikan atau saya jelaskan ini dalam rangka belajar bersama kepada adik-adik ya, semoga bisa membantu. Mungkin kalian di sekolah atau di madrasah saat ini belum sempat untuk praktikum. Nah ini kita ngeludus sambil belajar ya. Jangan lupa setelah ini kalian atau sahabat-sahabat ngeludus yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, share, dan jika berkenan untuk komen gitu ya, memberikan komen supaya ada umpan balik gitu. Dan terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu tersenyum dan selalu jaga kesehatan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.